Di video kali ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Arido. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu kalau pas lagi haid, apakah boleh dibekam nggak sih, Mbak? Kalau pas lagi haid, ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan sama pasien-pasienku yang dia itu cenderung pengen bekam tapi dia tuh masih haid gitu. Nah, sebenarnya boleh ketika pasien dalam kondisi haid itu bekam, tapi ada catatannya. Yang pertama adalah pasien itu nggak boleh dalam kondisi lemas, pusing ataupun disminor. Nah, disminor itu dia itu kondisi nyeri di perut yang bisa kadang pasien itu ngerasa mau pingsan gitu. Nah, kondisi-kondisi itu yang nggak boleh dilakukan bekam pada pasien yang sedang haid. Ya, itu kalau misal pasiennya disminor itu baiknya gimana, Mbak? Kalau pasien disminor itu bisa diatasi sama akupunktur dan penghangatan di area perut sih, Mas. Iya, karena kan bekam itu sendiri kan butuh tenaga ya untuk dilakukan terapi bekam. Jadi kalau misal pasien lagi disminor kan otomatis dia lemes dan nggak ada tenaga. Takutnya ketika dilakukan bekam dia akan kondisinya drop. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah ibu hamil atau para bumil itu boleh dibekam, baik bekam basah, api atau bekam kering? Nah, itu gimana, Mbak? Jawabannya hampir sama dengan yang haid tadi. Pasien yang hamil boleh dilakukan bekam, tapi juga dengan catatan ada area-area yang tidak diperbolehkan dibekam, misal di punggung bagian bawah, karena punggung bagian bawah itu dia area yang sangat sensitif. Apabila dilakukan bekam, takutnya akan sangat beresiko pada kehamilannya. Mungkin area-area yang bisa dilakukan bekam ya area bahu, kepala, kaki, ataupun area-area yang tidak mendekati kandungan gitu. Jadi misal kalau ibu hamil boleh bekam di area punggung atas ini ya? Punggung atas aja yang dikeluarkan darahnya. Oke, pertanyaan. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah bekam dapat menormalkan haid, Mbak? Itu gimana? Bisa nggak? Sangat bisa sekali. Ini sering sekali dikeluhkan sama pasien-pasien yang dia itu masih muda, misal mahasiswa usia-usia 20-an 30-an, karena dari usia-usia segitu tuh mereka itu tingkat stresnya tinggi, otomatis hormonnya terganggu dan haidnya jadi tidak teratur. Bisa juga dari makanan yang dia itu mengandung toksin-toksin yang banyak, jadi mengakibatkan haidnya mereka itu nggak teratur. Nah, bekam ini sendiri dia itu membantu untuk melancarkan peredaran darah, untuk menstabilkan hormon agar ketika selesai bekam itu dia haidnya bisa lancar. Untuk hormonnya yang menyumbat atau mengganggu haid pada wanita itu hormonnya apa sih, Mbak, namanya? Oke, jadi ini pertanyaan ya buat teman-teman semua. Mungkin ada yang tahu gitu hormon apa aja sih yang mempengaruhi wanita ketika haid gitu. Mungkin bisa dijawab di kolom komentar sih ya. Jawab di bawah ya. Nah, sekarang setelah pertanyaan selanjutnya, ini tadi kan ibu hamil, sekarang setelah melahirkan, nah itu ibu menyusui. Nah, itu kalau ibu menyusui itu apakah boleh dibekam juga enggak, Mbak? Ibu menyusui boleh bekam atau enggak itu sebenarnya boleh. Itu kan sebenarnya selesai melahirkan ada masa nifas ya, di mana seseorang itu hampir sama dengan kondisi haid ya, mengeluarkan darah. Nah, ketika pasien dalam kondisi nifas itu dia kan mengeluarkan darah banyak. Ketika dia dalam kondisi lemes ataupun sedang nggak fit, nah itu juga nggak diperbolehkan. Mungkin bisa pakai alternatif terapi lain, bisa dengan bekam api, bekam kering, atau akupunktur. Nah, ini ada pertanyaan lagi kan, tadi kan jenengan menyinggung ya, ada intermezzo sedikit terkait masa nifas lah. Nah, terapi buat ibu-ibu yang sedang mengalami masa nifas itu baiknya
dilakukan terapi apa ya, Mbak? Kalau untuk masa nifas itu dia biar ASI lancar, tubuh tetap fit, dan bahkan banyak ibu-ibu yang mengalami stres gitu kan, kayak baby blues gitu. Mungkin bisa dilakukan terapi akupunktur ataupun bekam api untuk meningkatkan energi dan merilekskan tubuh gitu aja. Nah itu kalau terkait baby blues juga, nanti kalau ibu-ibu baby blues, kalau di akupuntur gimana? Itu kan bukannya agak kemeng ya gitu. Itu gimana, Mbak? Apakah boleh atau gimana baiknya? Kalau pasien dengan kondisi tersebut boleh, asalkan ya dia itu ya memenuhi syarat itu tadi, tidak dalam kondisi lemas. Itu aja. Oke. Jika ibu hamil yang mau mau melahirkan, nah tapi belum ada kontraksi, nah bagaimana atau terapi apa yang dapat meningkatkan kontraksi sehingga lahiran ibu-ibu hamil itu menjadi lancar? Oke, ini juga banyak ya pasien yang datang ke sini untuk keluhan tersebut gitu ya. Sudah hampir kelewat HPL, tapi dia itu belum ada kontraksi sama sekali. Nah, pasien itu bisa diterapi dengan akupunktur, bisa ditambah dengan moksa juga, penghangatan. Jadi nanti diterapi pada titik-titik tertentu yang dia itu fungsinya untuk merangsang kontraksi. Nah itu moksa sendiri itu apa sih, Mbak, yang bikin merangsang kontraksi? Itu kan di sini kan kita pakainya jarum akupuntur. Nah kalau moksa kan penunjangnya. Moksa itu apa? Nah, moksa itu sejenis herbal ya, herbal yang dari tanaman-tanaman herbal yang dibentuk atau digulung menyerupai rokok. Dia itu bentuknya padat, dan ketika dibakar itu akan memunculkan asap atau rasa hangat yang nanti ditaruh di atas titik akupunktur itu sendiri. Jadi dia untuk melancarkan peredaran darah juga bisa, untuk merangsang titik-titik kontraksi itu juga. Jadi bagus banget ya, Mbak, kalau akupuntur buat melancarkan kontraksi ibu hamil ya? Bisa sekali, bahkan kita bisa membantu bidan untuk merangsang kontraksi pada pasien. Dan bahkan ilmu ini pun udah sering diterapkan oleh para bidan gitu ya. Ada titik-titik untuk merangsang kontraksi. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya dari Sobat Arindo. Nah ini biasanya buat ibu-ibu yang lansia ya. Jadi ibu-ibu lansia itu kebanyakan yang sudah tidak haid, apakah bekam dapat mengeluarkan darah-darah kotornya atau gimana, Mbak? Bisa, tapi ada catatan ya bahwa darah haid dan darah kotor yang ketika dikeluarkan saat bekam itu berbeda. Karena darah haid itu dia kan keluarnya melalui rahim ya, dia itu darah yang luruh dari rahim. Nah, untuk yang bekam sendiri itu kan dia darah yang dikeluarkan melalui pembuluh-pembuluh darah yang ada di tubuh. Jadi ketika pasien yang sudah menopause, yang sudah tidak haid lagi, bisa dilakukan bekam untuk melancarkan peredaran darah. Tapi tidak menggantikan fungsi rahim itu sendiri yang dia ada tugas untuk peluruhan setiap bulannya. Nah itu sudah dijawab teman-teman. Nah terima kasih. Like, comment, subscribe.